Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Rahmatul Ummah, serta jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat subuh kita. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dan kita niatkan pertama dengan i'tikaf di masjid, kemudian bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan belajar, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tempatkan kita di jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan di mana dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Dan insya Allah di akhir taklim kita, sebelum kita meninggalkan masjid, kita tutup dengan sholat syuruk atau isyraq yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sebagaimana kata Nabi, man shalla as-subuha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah. Kata ulama termasuk ta'lim, ini bagian dari zikir kepada Allah. Thumma hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Kata Nabi, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini
Masih dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang merupakan karya daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1316 Hijriah, yang merupakan kitab daripada syarah daripada kitab Munabbihat ala al-Isti'dad ila Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir 852 Hijriah. Sekarang insyaallah kita akan membahas satu maqalah yang diistilahkan dalam kitab ini, yaitu Al-Maqalatu Tsaminatu Asyarah, maqalah yang ke-18 dari bab 10 ya. Kalau di kitab aslinya yang saya pegang ini adanya di halaman 141. Kalau Bapak Ibu yang pegang terjemahannya itu di halaman 295. Ini kebanyakan saya lihat tidak pegang buku, berarti sudah hafal ya, di luar kepala insyaallah. Alhamdulillah. Kita dulu kalau ngaji sama guru, maka kita punya kitab seperti kitab guru. Guru buka, kita buka gitu kan. Guru tutup, kita tutup. Ya, sekarang teknologi canggih ya. Kadang-kadang ngaji tanpa kitab. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar kitab Al-Muwatta dari gurunya Imam Malik, sebelum bertemu dengan gurunya, beliau sudah hafal kitabnya. Sebelumnya kita bacakan dulu ya teks riwayatnya. Ini isi makalah ini adalah perkataan dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaratu asnafin min ummati la yadkhuluna al-jannata illa man taba. Awwaluhum al-qalla' wal jayyuf wal qattat wad daybub wad dayyuth wa sahibul artabah wa sahibul kubah wal utullu waz zanimu wal aqu liwalidayhi. Qila ya Rasulullah mal qalla'? Qala alladhi yamshi baina yadayil umara. Wa qila mal jayyuf? Qala an-nabbash. Wa qila mal qattat? Qala an-nammam. Wa qila mad daybub? Qala alladhi yajma'u fi baitihi al-fatayat lil fujur. Wa qila mad dayyuth? Qala alladhi la yagharu ala ahlihi. Wa qila ma sahibul artabah? Qala alladhi yadribu bit-tabal. Wa qila ma sahibul kubah? Qala alladhi yadribu at-tambur. Wa qila mal utul? Qala alladhi la ya'fu 'anil dhanbi wa la yaqbalu al-'udhr. Wa qila maz zanim? Qala alladhi wulida minaz zina wa yaq'udu
ala qari'atit tariq fayagtabun nas wal aqu masyhurun. Intah, selesai. Itu riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi, Al-Bantani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas semua ya? Paham ya? Ya, sekali bilang au katanya. Kita jelasin insyaallah ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas. Jadi kadang-kadang nama sahabat disingkat. Abdullah bin Abbas disingkat Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud disingkat Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Asyaratu asnafin, ada 10 golongan, 10 kelompok, 10 jenis. Min ummati, dari umatku. Dari umatku, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Mereka tidak akan masuk surga. Illa, kecuali mantaba, yang bertobat. Jadi yang tidak bertobat. Jadi kata Nabi ada 10 kelompok, 10 golongan, 10 jenis dari kalangan umatku yang tidak akan masuk surga kecuali bertobat. Kalau bertobat, selesai masalah, tidak lanjut sampai di akhirat. Lalu disebutkan satu persatu, ada 10. Yang pertama, Al-Qalla'. Al-Qalla'. Kemudian Al-Jayyuf Wal-Qattat. Yang keempat Wad-Daybub. Yang kelima Wad-Dayyuth. Yang keenam Wasahibul Artabah. 7 Wasahibul Kubah. 8 Wal-Utul Wal-Utullu. 9 Waz-Zanim. Yang ke-10 Wal-Aqu liwalidayhi. Lalu jangankan kita yang belum paham nih, sahabat saja belum paham, maka mereka bertanya. Lalu Nabi ditanya. Ya, kalau kita nggak paham, kita nanya. Jangan sok tahu. Ya, dan jangan ngarang-ngarang. Maka kita bertanya. Kalau dulu sahabat nanya kepada Rasulullah, kalau kita nanya kepada ulama. Qila, lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, mal qalla', apa itu yang dimaksud dengan al-qalla'? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, Nabi bersabda, alladzi yamshi baina yadayil umara. Kata Imam Nawawi, beliau jelaskan, wa huwa sa'i ilaihim bil batil wal kadhib. Al-Qalla' itu adalah orang yang datang kepada penguasa dengan kebatilan dan kebohongan, yang ingin mengadu domba antara pemimpin dengan rakyatnya, ya, memberikan informasi-informasi buruk, informasi-informasi jelek, ya, orang-orang di sekeliling pemerintahan, pembisik-pembisik, tapi diberikan masukan-masukan bohong.
lalu tujuannya untuk keburukan. Mestinya kalau ada masukan kepada pemimpin, kepada penguasa, berikan masukan yang bermanfaat, yang berikan maslahat. Jadi ini golongan yang pertama ya. Kira-kira sekarang ada nggak sih orang-orang seperti itu? Ada ya? Mana orangnya itu? Di sini mah nggak ada di sini. Ya. Penjilatnya ya, penjilat penguasa, cari kekuasaan. Ya. Apalagi menjelang pilpres seperti ini, masya Allah, luar biasa hiruk pikuk ya politik sekarang. Semoga Allah karuniakan kepada kita sekalian pemimpin yang terbaik, insya Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian wakila, lalu beliau ditanya lagi, mal jayuf, siapa itu al jayuf ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, an-nabbash, an-nabbash. Kata Nawawi, maksudnya surraqul akfani minal kubur, para pencuri kain kafan dari kuburan. Dulu ini satu profesi ya, profesi jelek. Jadi ada orang-orang kerjanya mencuri kain kafan dari kuburan, terutama dari orang-orang yang baru meninggal dunia, untuk sesuatu tujuan yang pasti buruk ya. Kira-kira sekarang masih ada nggak? Ada ya? Ya. Dengar-dengar katanya masih ada ya? Masih. Untuk katanya syarat-syarat ilmu hitam ya, sihir. Ya. Tujuannya sih sama, keburukan gitu. Jadi al-jayuf kata Nabi an-nabbash. Ini golongan yang kedua. Di sini ada satu kisah yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi. Ini cukup menarik kisahnya. Qala ba'du salaf. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Kana bi baladina, dulu di negeri kami, nabbashun, ada seorang pencuri kain kafan. Ini terkenal nih. Wa kana fil baladi, dan di negeri yang sama, satu daerah, qadin salihun, ada seorang hakim yang soleh. Falamma qarubat wafatuhu, ketika sudah dekat kematiannya, maksudnya kematian hakim itu, qadhi itu, da'a dzalikan nabbash, beliau memanggil pencuri kain kafan itu, dia panggil. Wa qala, lalu sang hakim itu berkata kepada pencuri kain kafan, laqad balagani annaka tasrikul akfan, sungguh telah sampai kepada saya dengar sesungguhnya kamu itu suka mencuri kain kafan. Wa qad danat wafati, dan sungguh telah dekat waktu wafatku. Danat, dari situlah kata dunia. Dunia ini artinya dekat, karena nggak lama-lama kita di dunia ya. Wa qad danat wafati, dan sungguh telah dekat waktu kematianku, waktu wafatku. Wa qad a'dattu qimata kafani, dan sungguh telah aku siapkan nilai harga daripada kain kafanku. Jadi hakim ini sudah siapkan dana senilai kain kafannya. Fakhudhul an, ambillah dia sekarang. Kamu ambil sekarang.
wala tahtikni fi qabri, dan jangan kamu ambil kain kafan itu dari kuburku. Masya Allah. Ini cerita seperti ini aneh ya. Kira-kira masih ada nggak orang seperti ini? Tadi karena nggak ada pencuri kain kafan ya, jadi ambil saja nilainya, tidak usah kamu curi ya, tidak usah kamu ambil di kuburanku. Fa'ajabahu an-nabasyu ila dzalika, dan pencuri kain kafan itu pun setuju. Falamma jaa waqtu mautihi, maka tatkala datang atau tiba waktu kematiannya, sami'an nabasyu an-na'i, maka pencuri kain kafan ini pun mendengar berita kematian sang hakim itu. Fa akhbara zaujatahu bima waqa'a ma'al qadhi, lalu sang hakim pun menyampaikan kepada istrinya tentang apa yang terjadi dengan qadhi, bahwa si hakim itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ya, jadi ini suami apapun sering konsultasi dengan istrinya. Jadi malim-malim para koruptor juga biasanya ya ikut campur istrinya gitu, keluarganya. Ya. Lalu faqalat, lalu kata istrinya, ihdharhu, hati-hati kamu, jauhi dia, jangan lakukan ya. Ya, karena dia sudah ngambil dananya kan. Biasanya duit suami dikasih siapa? Duit maling pun biasa di-store ke istri kan. Ya, duit halal didapat suami kasih istri, duit haram kasih istri juga. Nah, karena istrinya sadar kalau uangnya sudah diambil duluan, katanya jauhi, jangan ambil. Falamma dufina, lalu tatkala si hakim itu dimakamkan, dikuburkan, dikebumikan, thara fi nafsihi ayasrika kafara, namanya juga pencuri sudah doyan ya, kecanduan, maka dalam dirinya muncul keinginan mencuri kain kafan sang hakim itu, padahal udah dibayar duluan. Dasar pencuri ya. Faqalat zaujatuhu, maka berkatalah istrinya, la taf'al, jangan lakukan. Falam yaltafit ila qawliha, tapi suaminya dia tidak menggubris perkataan istrinya. Yang udah nekat, udah pokoknya saya mau curi gitu. Falamma hafaral qabra, maka tatkala dia menggali kuburan itu, wa dakhala fihi, lalu dia masuk ke dalamnya, fa idzal mayyitu qad ujlisa, tiba-tiba si mayit itu sudah didudukkan dalam keadaan duduk. Faqala ahadul malakaini, maka berkatalah salah satu dari dua malaikat lil akhar kepada yang lain, syum rijlaihi, coba kamu cium kedua kakinya. Fashammahuma, lalu dia pun mencium kedua kakinya. Wa qala, lalu dia berkata, laisa fihi ma syai'un, tidak ada di dalam keduanya sesuatu. Innahu lam yasma bihi ma fi ma'siyatin, kedua telinganya belum pernah mendengarkan berita maksiat apapun. Masya Allah. Jadi katanya telinganya belum pernah kemasukan ke maksiat apapun. Faqala, lalu dia berkata, syum yadaihi, coba cium kedua tangannya. Fashammaha, lalu dia pun mencium kedua tangannya. Wa qala, lalu dia berkata, lam ya'mal bihima ma'siyatan, dia belum pernah melakukan satu maksiat apapun dengan tangannya. Bersih, telinganya bersih ya, kemudian tangannya bersih. Maaf, tadi kakinya bersih, kemudian telinganya bersih, kemudian juga tangannya bersih. Wa qala syum ainaihi, cium kedua matanya. Fashammahuma, lalu dia pun mencium kedua matanya. Wa qala, lalu dia berkata, innahu lam yanzur bihima ila muharramin qat, sesungguhnya kedua matanya belum pernah melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Masya Allah. Bersih, matanya bersih. Faqala, lalu dia berkata, syum sam'ahu,
cium telinganya. Fashamma ahada udhunaihi, lalu dia pun mencium salah satu dari telinganya. Falam yajid syai'an, dan dia pun tidak mendapatkan sesuatu. Thumma syammal ukhra, kemudian dia mencium telinga yang satunya lagi. Fawaqafa faqala ahadul malakain, lalu dia duduk, dia bangkit dan berkata salah satu dari dua malaikat, ma wajatta, apa yang kamu dapatkan? Qala, dia berkata, ba'du natnin, ada sedikit bau busuk. Qala atadri ma hadhihi natnah, tahu enggak apa bau busuk itu? Bau busuk ini, innahu asgha bi ihda sam'ihi ila ahadil khasmaini aktsara min al-akhar. Ya, famfukh fihi. Jadi katanya, karena dia seorang hakim, jadi salah satu telinganya telah mendengarkan lebih banyak dari dua orang yang berperkara. Masya Allah. Jadi ada orang dua mengadu kepada pengadilan, lalu dia kan hakim nih, dia lebih banyak mendengarkan kepada yang satu daripada yang lain. Gara-gara itu telinganya ada bau busuk. Makanya seorang hakim di pengadilan itu dia tatapannya pun harus seimbang. Kalau menatap ke sana seperti itu, dan di sini pun sama seperti itu. Tidak boleh dia lihat cuma di sini aja. Ya, kayak duduknya di tengah-tengah lebih tinggi, dia harus terhormat, tidak boleh di luar pengadilan berkomunikasi dengan orang-orang yang berperkara dan seterusnya. Kalau kita kan sekarang orang hakim dengan berperkara main golf, ya, olahraga, main bulu tangkis. Ya. Dulu nggak boleh gitu kan, menatap pun tidak boleh, ya, yang curang. Nah kemudian ditiupkanlah ke dalam, kalau dia tiup ke dalam telinganya, falamma nufikha fi, tatkala ditiupkan ke dalamnya, kharajat minhu narun, keluarlah api dari telinganya itu, intala al-qabra, yang memenuhi kuburan, min hanaron, jadi kuburan itu penuh dengan nyala api. Falahiqa basarun nabash, dan itu pun dilihat oleh penglihatan daripada penggali kuburan itu. Fa umiya, dan dia pun buta. Ya, orang itu buta ya. Nah ini dia buta ya, Masya Allah. Jadi itu kisah tentang pencuri kain kafan. Ya. Tadi yang keberapa itu? Yang keberapa jemaah sekalian? Yang pertama orang yang suka ngadu kepada penguasa, duduk penguasa dan rakyat. Yang kedua penggali kubur. Lalu berikutnya wakilah, lalu Nabi ditanya, mal qattats, apa itu al-qattats? Qala, lalu Nabi menjawab, an-nammam, ya, dari kata namimah. Namimah itu ya tukang namimah, ya, yang menyebarkan berita fitnah, namanya an-nammam. Di sini juga ada satu riwayat dikutip oleh Al-Imam Nawawi, qala Mu'adz radhiyallahu anhu, telah berkata Mu'adz, maksudnya Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qala Allah Ta'ala, apa pendapat baginda Rasulullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini surat An-Naba ayat 18. Apa penjelasan Nabi tentang ayat itu ya Rasulullah? Ini pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'azimin, sungguh
kamu telah bertanya tentang sesuatu yang agung, yang besar, yang dahsyat. Pertanyaan kamu ini pertanyaan besar. Tsumma arsala ainaihi syarifataini berbuka, kemudian kedua matanya itu menangis. Jadi lalu Nabi menangis. Ya, berinak air matanya Nabi. Ya, Nabi ini sering menangis. Orang-orang dulu ini banyak yang menangis daripada ketawa. Al-Quran menyuruh kita hendaklah banyak menangis, sedikit ketawa. Kalau kita sekarang banyak apa? Banyak ketawa ya. Apa saya diketawain? Ya. Dan nabi-nabi dulu banyak menangis. Sahabat dulu banyak menangis. Umar bin Khattab itu saking banyaknya menangis sampai di bawah matanya ini ada garis hitam, itu karena sering menangis. Abu Bakar As-Siddiq kalau jadi imam itu diprotes sama anaknya, karena kalau dia sholat, memimpin sholat, banyakkan suara nangisnya daripada suara baca Qur'annya. Di Madinah dulu itu kalau pada Isya yang kedengaran suara orang baca Qur'an dan orang menangis. Kalau kita sekarang apa yang terdengar dari rumah-rumah kita kalau malam? Lalu Nabi menangis ya. Tsumma qala, kemudian Nabi menjawab, berkata, yuhsyaru 'asharatu asnafin min ummati ashtatan, akan dibangkitkan 10 golongan dari umatku secara berkelompok. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin, yang telah dibedakan, dipilah dari kelompok jamaah kaum muslimin. Ya. Jadi orang 10 ini sudah dipisahkan dari jamaah kaum muslimin yang sudah baik nih. Jadi ada 10 kelompok yang tersendiri. Wa yubdi suwarahum, dan dia tampakkan gambaran mereka. Ya, postur mereka, bentuk mereka. Faminhum ala suratil qirodah. Yang pertama, di antara mereka ada yang dalam bentuk monyet kera. Jadi kelompok pertama ini di antara mereka ada yang dalam bentuk menyerupai monyet. Wa ba'duhum, yang kedua, ala suratil khonazir. Di antara mereka ada yang bentuknya babi. Yang ketiga, wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Di antara mereka ada yang diseret, ya, kaki mereka dan wajah mereka diseret. Yang keempat, wa ba'duhum umyun yataraddadun. Kelompok yang keempat buta, bolak-balik, ya, namanya orang buta ya. Kemudian yang kelima, wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun. Tuli, bisu dan tidak faham, ya, tidak berakal. Kemudian yang ketujuh, wa ba'duhum yamdiguna atau yamdaguna alsinatahum, yang menjulurkan lidah-lidah mereka, mutadalliyat ala sudurihim, menjulur sampai di dada mereka, panjang sekali lidahnya ini. Yasilul qayhu min afwahihim, sembari mengalir nanah dari mulut mereka. Ya. Lu'aban, sebagai ludah, yaqdharuhum ahlul jam'i, yang semua orang yang berkumpul ketika itu jijik, ya, dengan pemandangan itu. Kemudian yang ketujuh, wa ba'duhum, di antara mereka, muqatta'atun aydihim wa arjulihim, ya, terpotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Kaki mereka buntung, ya, kaki mereka dan tangan mereka buntung. Yang kedelapan, wa ba'duhum musallabuna ala judhu'in minan nar. Di antara mereka ada yang disalib, digantung di atas pohon dari neraka, dari api. Wa ba'duhum, yang kesembilan, dan di antara mereka
asyaddu natnan minal jifi, lebih busuk daripada bangkai. Dan yang ke-10, wa ba'duhum yuksuna jalabib sabighah min katiron. Yang ke-10, mereka diselimuti dengan penutup yang berasal dari neraka. Masya Allah. Fa ammal ladzina ala suratil qiradah. Lalu beliau jelaskan satu persatu. Adapun orang-orang yang dalam bentuk monyet, fal qattat bainan nas. Ini orang yang sering mengantarkan berita-berita bohong di antara manusia. Yang nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti bertubuh monyet. Auzubillahi min zalik. Kemudian wa ammal ladzina ala suratil khanazir, adapun orang yang dibangkitkan dalam rupa seperti babi, fa akalatus suhti wal kasbil haram, mereka adalah orang-orang yang memakan harta haram dari penghasilan yang haram, mencuri, korupsi, menipu, ya, dan sebagainya. Termasuk di sini mislur risha, seperti sogok menyogok, ya, sogokan. Ya. Jadi orang makan sogokan itu tidak berdosa, ya, tapi masuk neraka. Ya, berdosa lah, ya, masuk neraka. Ini kita menjelang pemilihan ini hati-hati dengan sogokan-sogokan. Ya, triliunan uang ini beredar. Ya, jangan sampai kita gadaikan dunia akhirat kita hanya gara-gara uang beberapa 50.000, 100.000, kasih 50.000, tidak. 100, tidak. Tambahin deh 500.000. Nah, ini jangan, tunggu dulu nih. Ya. Saya istikharah dulu kan. Tambahin deh 1 juta. Saya tanya Ustadz dulu ya. Udah mulai ragu-ragu kan. Ya tidaklah, keimanan kita, harga diri kita, ya tidak bisa diuangkan, tidak bisa dirupiahkan. Ya. Mudah-mudahan Jatiwaringin tidak ada ya uang-uang sogokan beredar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, dan seterusnya ya, ini 10. Nah, karena masih banyak, sampai di situ saja ya. Nah, lalu kita masuk di, mau dijelaskan nggak semuanya ini apa? Kita langsung masuk di golongan keempat. Hah? Kenapa? Jelasin semua ya? Iya. Biar tidak penasaran ya. Penasaran ya. Baik. Kemudian wa ammal munakkasuna bi ru'usihim wa wujuhihim. Yang ketiga, adapun orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan kakinya, kepalanya dibawa, ya, dan diseret, maka fa'akalatur riba, adalah orang-orang yang makan riba, ya. Nanti dibangkitkan dalam keadaan nungging dia dan diseret. Yang keempat, wa ammal al-umyu, adapun yang dibangkitkan dalam keadaan buta, faman yajuru fil hukmi, yaitu orang yang curang di dalam menetapkan hukum. Ini para hakim, atau dalam menetapkan apapun yang bersifat hukum, tapi di situ dia curang, orang yang curang. Kemudian yang kelima, wa amma summul bukmu, adapun orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu, fahumul ladzina yu'jabuna bi'amalihim, yaitu orang-orang yang takjub dengan amal-amal mereka, orang yang terkena penyakit ujub. Ujub itu apa namanya kalau bahasa anak-anak sekarang? Ya, GR ya. Ya, merasa sudah hebat, merasa punya sesuatu gitu ya.
dan melihat dirinya lebih besar daripada orang lain. Itu namanya ujub. Lebih merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya, berkuasa dan seterusnya. Kemudian yang keenam, wa ammal ladzina yamdaguna alsinatahum, adapun orang-orang yang menjulurkan lidahnya ya sampai di dadanya tadi itu, fal ulama, orang-orang ulama-ulama. Tentu di sini ulama ulama yang berfatwa untuk menyesatkan umat. Ya, ada juga ulama-ulama seperti itu kan, ilmunya tinggi-tinggi, kerjanya hanya mengadu domba umat, menjilat penguasa, menjadi stempel pembenaran kerusakan penguasa. Ini dimaksud ulama seperti ini. Kemudian wal qassas, tukang kisah, orang-orang yang suka bercerita, alladzina yukhalifu qawlahum amalahum, yang tidak sama antara perkataan dengan perbuatan mereka. Orang-orang yang suka berbohong, kisah-kisah yang penting menyenangkan, ya, menyenangkan penguasa. Maka ini kelompok orang-orang yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa ammal muqatta'atu aydiyahum, adapun orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan tangan mereka wa arjulahum, dan terputus kaki mereka, falladzina yu'dzunal jiran, yaitu orang-orang yang sering mengganggu, menyakiti para tetangganya nih. Bahaya juga ya, ya dengan tetangga itu, hati-hati ya, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Kemudian yang kedelapan, wa ammal musallabuna ala judhu'im minan nar, adapun orang-orang yang disalib, digantung di atas pelepah dari tiang api, fasu'a bin nasi ila sultan, ini orang yang suka melaporkan orang yang tidak bersalah kepada aparat. Ini mata-mata, ini intel nih, yang suka lapor-lapor, si anu itu tangkap, si anu tangkap gitu. Nah ini Masya Allah, nanti dibangkitkan nanti dalam keadaan disalib di tiang dari api. Kemudian yang kesembilan, wa ammal ladzina hum ashaddu natnan minal jif, adapun orang nanti dibangkitkan dalam keadaan lebih busuk daripada bangkai, falladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzat, yaitu orang-orang yang dulunya di dunia bersenang-senang dengan melampiaskan hawa nafsu syahwat, wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim, dan tidak memberikan harta mereka kepada hak Allah. Ya, jadi karena uang mereka habis untuk bermaksiat, maka tidak sempat diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-10, wa ammal ladzina yuksuna al-jalabib, adapun orang-orang yang nanti dibangkitkan dengan diselimuti kain daripada neraka, dari api, fa ahlul kibri wal khuyala wal fakhr, yaitu orang-orang yang sombong, arogan. Biasanya orang-orang sombong itu karena pertama bisa orang sombong karena harta, yang kedua bisa sombong karena kekuasaan, karena jabatan, yang ketiga orang bisa sombong karena ilmu dan pengetahuan. Kemudian secara singkat kita habiskan ya. Wakila, lalu Nabi ditanya lagi, mat daibub, apa itu ad-daibub? Qala, lalu Nabi menjawab, alladzi yajma'u fi baitihi al-fatayat lil fujur, yaitu orang-orang yang mengumpulkan di rumahnya, menampung di rumahnya perempuan-perempuan, gadis-gadis untuk bermaksiat. Ya, ditampung gitu. Sini kata Imam Nawawi, ayat zina, yaitu dimaksud dengan, yaitu untuk berzina dengan mereka. Kemudian wakila, lalu Nabi ditanya lagi, wa mad dayyuth, siapa itu ad-dayyuth? Qala, lalu Nabi menjawab, alladzi la yagharu ala ahlihi, yaitu suami yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya. Di sini kata Imam Nawawi, zaujatihi, istrinya, wa bintihi, anak perempuannya, wa ukhtihi, saudara perempuannya. Jadi mau ngapain istrinya, mau dibawa laki-laki, mau ngapain saja, dia tidak cemburu.
wa na'udzubillahi min zalik. Wa qila, lalu ditanya lagi, wa ma sahibul artabah? Siapa itu sahibul artabah? Qala, Nabi menjawab, alladzi yadribu at-tabal, yaitu tukang memukul gendang. Ya. Wa qila, lalu ditanya lagi, wa ma sahibul kubah? Apa itu sahibul kubah? Qala, beliau menjawab, alladzi yadribu at-tambur. Ini yang tukang memukul tambur, drum band. Wa qila, jadi ini dua at-tabal dengan at-tambur ini dijelaskan ulama, ini alat-alat musik yang bisa membawa orang kepada kemaksiatan. Jadi musik-musik ya yang bisa menghalangi orang dari ibadah kepada Allah, yang justru menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seni musik yang bisa mendekatkan orang pada Allah, mengingatkan orang pada akhirat, bagus-bagus saja. Ya tidak ada masalah. Ini bisa dilihat dalam satu buku yang sangat lengkap ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, namanya Fiqhul Musika, Fikil Musik. Ya, fikih musik, satu kitab tersendiri yang ditulis berkenaan dengan musik, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Intinya, ya musik itu atau menyanyi itu sama dengan berbicara, kata beliau, kesimpulannya. Jadi kalau kita ngomong, kalau ngomongnya bermanfaat baik, kalau ngomongnya tidak bermanfaat buruk. Kalau musik, lagu-lagu, kalau bermanfaat isinya bagus, kalau isinya tidak bagus, ya tidak bermanfaat. Kemudian wakila, lalu Nabi ditanya, mal utul? Apa itu al-utul? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'fu anil dzambi, yaitu orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, wala yaqbalul udhur, dan tidak menerima maaf. Ada orang pokoknya kalau udah marah dia tidak mau menerima maaf, tidak mau memaafkan. Padahal kita dalam Islam itu konsepnya bukan meminta maaf, tapi kita memberikan maaf. Ya Allah, saya sudah maafkan semua orang-orang yang pernah memfitnah saya, yang menggibah saya, yang zalim pada saya. Itu doa kita seperti itu kan. Ini ada orang dimintai maaf pun gak mau. Wakila, lalu Nabi ditanya lagi, mazzanim, siapa itu az-zanim ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi menjawab, alladzi wulida minaz zina, yaitu orang yang dilahirkan dari zina, anak hasil zina. Wa yaqudu ala qari'atit thariq, dan dia suka nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Nah, ada pos-pos kursi itu suka nongkrong di situ. Lalu apa yang dikerjakan? Fayaktabun nas. Kalau nongkrong di jalan dia ngaji, zikir, bagus. Tapi di sini fayaktabun nas, dan dia menggibah orang. Setiap orang lewat dicerita. Kalau kita ngumpul itu banyakkan cerita diri kita apa orang lain? Ya, kita banyakkan ngomongin orang. Jadi kita dosa di situ. Kemudian yang terakhir, lalu kata Nabi, wal aqu, adapun al-aq masyhurun, yaitu sudah masyhur, sudah dikenal, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.